Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Pratama Kairen. Di sini saya akan membuat rangkaian dari antena Yagi dengan frekuensi 600 MHz. Yang pertama-tama kita akan membuat dengan new project atau project baru. Kemudian kita mengklik new templates. Lalu kita memilih microwave RF optikal, lalu kita ke antena, kita klik next. Lalu karena di sini antena kita akan membuat rancangan antena Yagi, jadi kita akan memilih wire. Lalu kita klik times domain, dimensinya yaitu milimeter dengan frekuensi megahertz. Lalu kita klik next. Karena frekuensinya 600, maka kita akan start dari frekuensi 500. Lalu frekuensi stopnya yaitu 700. Di monitor kita akan menggunakan E-field, H-field, dan far-field. Lalu kita klik next. Klik finish. Yang dimana parameter di sini terdapat panjang gelombang yaitu WL, yang dimana nilai dari WL ini panjang gelombang yaitu 500. Lalu ada driven, yang dimana nilai pada driven ini 0,451 dikali dengan panjang gelombang WL. Lalu ada director, yang dimana nilai pada director ini sendiri adalah 0,442 dikali panjang gelombang WL. Lalu ada nilai reflektor, yang dimana nilai reflektor ini 0,477 dikali panjang gelombang WL. Lalu ada space, yang dimana nilai pada space atau jarak ini yaitu 0,25 dikali panjang gelombang WL. Lalu ada radius atau diameter, yang dimana nilainya itu yaitu 6 mili. Lalu ada yang terakhir adalah nilai pada gap, yang dimana nilainya yaitu WL dibagi dengan 200. Di sini antena Yagi itu sendiri terdiri dari 3 bagian. Pertama ada driven sebagai pencatu, director sebagai penghalang antenanya, dan reflektor sebagai pemantul sinyalnya. Di sini langsung saja kita akan membuat direction yang pertama. DR1 di sini kita mengundangkan orientasi X, yang dimana auto radian di sini adalah 3 dibagi 2 untuk X max. Direction dibagi dengan 2. Di sini kita menggunakan komponen aluminium. Load
Kita preview. Sudah, kita klik OK. Lalu kita akan membuat ya driven kedua. Di sini kita tetap menggunakan orientasi X, terus R. Kita preview, ternyata udah benar. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat reflektor, yang dimana reflektor itu berfungsi sebagai memantul sinyal. Menggunakan auto radius R dan di center kita max min RL dibagi 2, yang dimana fungsi S ini adalah sebagai jarak atau spacing. Kita preview. Oke. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat 3 buah direction. Kita tetap menggunakan orientasi pada X. Outer radiusnya itu adalah min S. Untuk X min DI dibagi 2. Kita preview. Lalu kita klik OK. Untuk selanjutnya kita akan membuat director kedua. Tetap menggunakan sumbu X. Kita menggunakan min S. X min DI dibagi 2. Kita preview. Kita klik OK. Langkah selanjutnya kita membuat DI yang ketiga. Dengan orientasi R, Y center, DI dibagi 2, dan R, Y center, min DI bagi 2. Baiklah, untuk langkah selanjutnya kita akan menggabungkan antara driven 1 dan driven 2 menggunakan peak point center. Oke, sudah tersambung. Oke, udah tersambung. Untuk langkah selanjutnya kita akan menjalankan simulasinya, yaitu ke discrete port, di OK kan saja. Lalu kita ke stop solver. Kita start dan kita tunggu
karena cukup memakan waktu, maka akan kita skip saja. Baiklah, rangkaiannya sudah selesai. Rangkaiannya sudah selesai untuk disimulasikan. Untuk melihat hasil simulasi tadi, kita tekan 1D result. Kita klik S parameter. Di sini hasil simulasi terbaik itu bukan dilihat dari frekuensi kerjanya. Maka dari itu kita di sini harus melakukan simulasi. Yang caranya yaitu dengan OP. Kita masukkan nilai frekuensinya yaitu 55,2. Dibagi 600. Lalu drivennya kita kalikan OP. DI kita kalikan OP, DR juga kita kalikan OP, RL juga kita kalikan OP. Lalu kita ke home. Kita simulasikan project. Di sini kita tunggu sampai proses simulasinya selesai. Karena proses simulasinya cukup memakan waktu yang banyak, maka simulasinya akan kita skip saja. Baiklah, di sini proses simulasinya sudah selesai. Kita ke S parameter saja langsung. Ini adalah hasil setelah optimasi dilakukan. Namun pada optimasi ini hasilnya belum terlalu bagus. Maka untuk selanjutnya kita akan melakukan optimasi kedua. P2 hasilnya 4,4. Lalu direction dikali OP2 DI dikali OP2 dan reflektor juga dikali OP2. Setelah itu kita lakukan simulasi dengan cara home start simulation. Kita tunggu hasil simulasi sampai selesai. Karena simulasi terlalu memakan waktu, maka di video ini akan di skip. Ini adalah hasil simulasi yang kedua, yang dimana nilai dari simulasi pertama sudah cukup bagus. Namun di simulasi kedua ini nilai dari S parameternya sudah lumayan bagus dari yang simulasi yang pertama. Untuk VSWR-nya juga sudah cukup lumayan bagus. Yang dari yang pertama yaitu 13,69
menjadi dan VSWR-nya sekarang menjadi 3. Ini sudah termasuk memenuhi kriteria. Eh, ini belum memasuki kriteria dikarenakan VSWR yang bagus itu dari 1 sampai 2. Untuk langkah selanjutnya kita akan mencari medan jauh dari hasil simulasi ini. Em, Medan jauh yaitu di force field yang ada di bawah. Berikutlah bentuk em, dari force field pada antena yang kita buat. Di sini diketahui bahwa kalau antena Yagi itu bisa dimanfaatkan untuk jarak jauh atau sebagai antena pada TV, radio, maupun dapat juga digunakan untuk repeater. Dapat diketahui juga bahwa pola radiasi pada antena Yagi ini yaitu berpola direksional. Jadi kesimpulannya adalah antena Yagi ini bisa digunakan untuk jarak jauh karena antena Yagi ini bersifat pola radiasi direksional dan untuk pengimplementasiannya juga bisa digunakan pada TV, radio, dan dapat juga digunakan sebagai repeater. Sekian dari hasil simulasi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.